Saya lanjutkan. Oke ya, sudah level-levelnya ya. Sekarang masuk ke jenis-jenisnya. Jenis kebenaran yang pertama adalah kebenaran bukan proporsional tapi proposisional. Kebenaran kalimat, kebenaran proposisi, pernyataan. Kalau di kampus, di kuliah-kuliah filsafat biasanya isinya tiga yang tengah itu, korespondensi, koherensi, pragmatis. Tapi saya perlu nambah 2 karena ada necessary truth dan standpoint of view. Ini tambahan. Yang pertama sebenarnya tambahan dari Ghazali ya, dan necessary truth, meskipun beberapa filsuf barat juga ngambil. Dan yang tadi standpoint of view itu masuknya ke kebenarannya orang-orang posmo, itu biasanya pakai itu, postmodern. Tapi yang kebenaran proporsional yang tradisional itu yang 3 tengah itu, korespondensi, koherensi, sama pragmatis. Necessary truth saya masukkan kalau bahasanya Ghazali itu at-tabadur ilal fahm, yang langsung dipahami orang. Necessary truth itu kebenaran yang niscaya, jadi yang nggak usah mikir juga sudah ketahuan jawabannya. Betul. Setengah itu lebih kecil daripada 1 itu nggak usah mikir kamu. Nggak usah kamu bikin analisis mendalam. Iya, langsung kamu bisa. Iya. Jadi saya sejak pagi belum makan ini. Kenapa kok perut saya kerucuk-kerucuk ini? Ada fenomena apa ini? Enggak ya. Itu necessary truth. Langsung aja disimpulkan, ya mesti lapar. Jadi nggak harus berpikir panjang. Kalau di Ghazali contohnya misalnya keberadaan Tuhan, kamu nggak harus mikir panjang kok. Lihat aja betapa presisinya alam semesta ini. Itu menunjukkan pasti ada yang ngatur, nggak mungkin kebetulan. Kalau kebetulan itu 1-2, tapi ini semuanya pas. Kayak bumi ini kan pas. Matahari itu lebih dekat beberapa senti atau lebih jauh beberapa senti, kacau sudah bumi, nggak akan bisa ada kehidupan. Lebih dekat dikit pasti buminya beku, lebih jauh dikit pasti buminya kebakar, lebih jauh dikit buminya beku. Suhu juga begitu. Kok pas ya bisa ditinggali manusia dan seterusnya. Banyak hal yang presisi itu membuktikan pasti ada Tuhan. Ini nggak mungkin kebetulan. Yang bisa bikin makhluk hidup serumit manusia kayak gini nih, nggak mungkin kebetulan deh. Kalau kebetulan kok iso sekompleks ini nih. Bisa senang, bisa susah, bisa patah hati, bisa jatuh cinta, bisa ketawa-ketawa, bisa itu kompleks sekali, rumit. Dunia yang luas ini sisi kecil apa ya? Bentuk kecilnya adalah manusia, mikrokosmos, dan itu nggak mungkin kebetulan. Pasti ada yang bikin. Itu necessary sebenarnya. Pasti ada Tuhan, pasti ada sesuatu yang di luar manusia yang bikin dia ada. Kenapa? Karena nggak mungkin manusia yang kompleks ini menyebabkan dirinya sendiri, jadi sebab bagi dirinya sendiri. Itu necessary truth, niscaya. Ya banyak necessary truth itu. Orang itu kalau secara etis misalnya, orang itu kalau dipuji seneng, kalau dikritik mesti rasanya tidak enak. Itu necessary truth. Maka jangan bikin diskusi, jangan bikin forum, takmirnya jangan bikin kajian yang tema-tema necessary truth. Mesti nggak ada yang tanya. Iya, karena udah ngapain dijelas? Ya sudah jelas, memang begitu. Ya kan? Jadi maka jangan bikin judul yang sudah jelas. Nikmatnya malam pertama itu mesti nggak usah dibahas. Kamu nggak usah indahnya nikah, ayo mesti. Ya, jadi kan banyak buku-buku sekarang gitu kan, indahnya kawin muda, itu kan mesti. Yang itu bukan mudanya, maksudnya kawinnya itu loh. Titik tekannya kan bukan pada muda atau tuanya, kawinnya di mana-mana kawin mesti indah. Itu necessary truth, kebenaran yang niscaya, kebenaran yang susah dibantah, memang gitu. Badanku udah enak ya, kalau siang kok panas, kalau malam kok dingin, yo mesti wangi.
ya kan? Ya di mana-mana malam dingin, kalau siang ya suhu. Itu necessary truth. Jadi kamu jangan mengkerutkan dahi, jangan tanya, dan kalau nggak kepingin diketawain temenmu tentang hal-hal yang necessary truth. Orang menyebutnya banyak tanya tentang necessary truth itu, kamu biasanya menyebutnya tell me. Mikirnya suwi. Jadi padahal itu sebentar aja orang sudah tahu bahwa ya mesti kesimpulannya kayak gitu. Banyak hal. Jadi yang nggak perlu dibahas, yang dibahas itu necessary truth. Jadi kalau kamu debat, jadi selucu-lucunya debat adalah debat rame tentang necessary truth. Ya kan? Misalnya, kok bisa ya Ahmad Fatona itu senang perempuan? Ya mesti dia laki-laki. Loh ya kan? Di TV kan gitu. Kemarin di LC itu, Indonesia Lawyers Club itu, si Farhan Abbas itu, saya berani bersumpah, sudah jelas buktinya bahwa Ahmad Fatona itu suka perempuan. Nah, semuanya tidak dibahas itu. Nah, ya mesti memang Ahmad Fatona itu laki-laki. Kamu juga suka perempuan, saya juga, dia juga, kan masih normal semua. Yang salah kan bukan karena dia suka perempuannya, karena ekspresi sukanya itu yang nggak beres, kan itu. Kalau urusan suka perempuan tidak salah Ahmad Fatona. Setiap laki-laki juga suka perempuan yang normal. Itu necessary. Jadi perdebatan lucu itu yang membahas necessary truth. Kalau kamu bisa mikir ya, mungkin kamu tell me tadi ya susah. Susah membaca bahwa itu sudah mesti tidak dipikir lagi. Oke. Yang kedua, korespondensi. Ini simple. Kalau korespondensi itu kayak pembuktian kebenaran empiris. Kalau di filsafat ilmu, membuktikan korespondensi itu dua, kalau nggak verifikasi ya falsifikasi. Verifikasi itu membuktikan kebenaran faktanya, falsifikasi itu membuktikan kekeliruan faktanya. Jadi kalau saya bilang, kalau di kampus dulu saya yang ngajarin korespondensi logika itu Pak Muzairi. Pak Muzairi kalau ngasih contoh kadang lucu-lucu. Membuktikan kebenaran faktanya, misalnya proposisi bahwa setiap burung itu pasti punya bulu. Nah, ini kan proposisi namanya. Pembuktian secara korespondensi itu, lihatlah semua koleksimu, koleksi kamu punya burung apa saja, lihatlah. Kalau dia memang punya bulu, berarti pernyataan itu benar secara koresponden. Tapi begitu kamu ketemu, loh ini mah ada burung, tidak ada bulunya, oh berarti salah dia secara korespondensi. Jadi, tidak tahu apa ada burung yang nggak ada bulunya. Ya ada lah, burung yang habis dicukur. Jadi, ya burungnya dicukur kan nggak ada bulunya. Itu korespondensi. Jadi kesesuaian antara pernyataan, proposisi dengan faktanya, itu korespondensi. Ini pembuktian paling masuk akal, paling mudah. Meskipun banyak hal tidak sederhana untuk dibuktikan faktanya. Membuktikan apakah yang subur itu sesat apa enggak, itu salah satu contoh membuktikan korespondensi itu enggak mudah. Karena fakta itu tidak selalu bisa ngomong sendiri sebelum ada perspektif atau teori yang mengerangkainya. Jadi kalau saya ngomong masjid ini maju sekali ya, itu dibuktikan secara faktual, kamu mesti tanya apanya dulu yang disebut maju, kan gitu. Takmirnya, apa jamaahnya, apa masyarakatnya, apa tinggal susah. Jadi, tapi yang jelas ketika dibuktikan kesesuaian antara proposisi sama fakta, itu namanya korespondensi. Apapun itu, Islam adalah agama yang damai. Lihat aja faktanya secara koresponden. Damai enggak Islam itu? Iyalah, harus damai. Meskipun ada beberapa yang enggak. Meskipun enggak tahu ya, saya enggak tahu kan gara-gara media ya, kesannya umat Islam hari ini itu umat yang ngamukan, gampang bersinggung, agak mikirnya masing-masing merasa benar kayak gitulah. Saya tidak tahu aslinya, ini kamu bikin diskusi sendiri lah.
kondisi umat Islam hari ini. Kenapa kok seperti ini ya? Rasanya saya merasa bahwa kita kok semakin pesimis ya jadi umat Islam. Dulu zaman Abdu orang sudah, kenapa Barat maju Islam mundur, dijawab macam-macam dan sudah mulai ada gerakan-gerakan untuk memajukan Islam. Tapi sekarang kelihatannya sudah setback lagi ke belakang, mundur lagi. Kita sudah agak maju dikit, sekarang rontok mundur lagi. Nggak tahu karena apa. Kamulah yang memang karena generasi Islam selanjutnya itu seperti kita ini. Jadi kalau generasinya kayak gini mau apa yang diharapin, apa ya gitu ya. Ini saya tidak tahu, tapi cobalah sekali-sekali bikin refleksi bersama, bikin apa ya. Kalau kelompok-kelompok Islam yang agak keras itu punya halakoh, punya yang apa, muhasabah, mujahadah, itu sekali-sekali kita bikin mujahadah malam-malam yang agak serius, tapi bukan mujahadah sambil nonton bola. Kira-kira biasanya kalau malam itu kan jernih untuk membahas korespondensi antara idealitas Islam dengan realitasnya. Yo, yang sejangkau wawasan kita aja, apa-apa. Nah, itu korespondensi. Yang ketiga, koherensi. Kalau koherensi itu nama lain dari konsistensi. Koherensi berarti konsistensi logikanya. Jadi konsisten enggak? Konsistensi itu misalnya ya kayak tadi, Islam itu agama damai. Tapi barang siapa macam-macam terhadap Islam, kita libas. Ya berdoa ini nggak damai. Kamu ngomong aneh. Itu namanya nggak konsisten. Antara permis awal dan permis yang belakang nggak nyambung. Saya itu orangnya sabar, tapi melihat kamu kayak gini, saya tidak akan sabar lagi. Oh, itu sudah, itu namanya kontradiksi internal. Tadi maunya sabar, ternyata gitu. Saya sebenarnya rajin kok Pak. Saya itu rajin, tekun, baik. Tapi kok ternyata nggak pernah masuk, nggak pernah belajar. Kalau pamit kuliah malah ngapusi dosennya. Tapi kan saya sebenarnya, ya itu namanya nggak koheren, nggak ada urusan dengan sebenarnya, kenyataannya juga nggak konsisten dengan pernyataan. Jadi koherensi itu konsistensi logik. Nanti kalau kamu bikin tulisan atau bikin skripsi, perhatikan benar aspek koherensi ini. Karena begitu kamu kehilangan koherensi, pengujinya sangat gampang untuk bantai skripsi. Jadi alur logikamu harus runtut dan konsisten. Kalau tadi mau bikin skripsi sosiologi, argumen-argumen sosiologinya harus konsisten. Jangan loncat-loncat, kadang sosiologi, kadang pakai teologi, argumen sosiologi tiba-tiba kamu kasih dalil ayat, itu namanya inkonsisten. Tapi yang konsisten sesuai konteksnya. Jangan loncat-loncat. Tiba-tiba dalil firasat lah, dalil apa enggak nyambung. Kok kamu bilang gitu, firasat saya kayak gini Pak. Jadi oh ya orang nggak konsisten, nggak koheren itu namanya. Jadi kelemahannya makalah-makalah tugas mahasiswa hari ini bagi saya di koherensi. Karena jarang mahasiswa tak suruh bikin makalah, dia bikin makalah. Kebanyakan bikin clipping. Oh iya, jadi ngambil dari buku ini atau dari web mana, dipotong taruh, disambung-sambung, jadi satu, dikasih judul, dikumpulin. Ya kan, itu bagi saya bukan makalah, itu clipping. Dan kelemahannya clipping adalah dia tidak ada alur logikanya, mesti kacau. Kadang-kadang gaya bahasanya pun sangat kelihatan. Bagian awal ngomongnya santai sekali, begitu masuk paragraf kedua serius. Begitu masuk paragraf ketiga, nanti kelihatan gaya bahasa itu. Makanya kamu hati-hati. Kalau kamu mau curang ambil dari internet, olah sendiri gaya bahasanya. Perhatikan lagi, karena begitu kamu potong-potong mesti nggak pahit sudah kelihatan. Jadi koherensi adalah menguji benar salahnya pernyataan dari aspek konsistensi logisnya. Yang ketiga, pragmatis. 4. Pragmatis itu benar salah peduli amat dengan korespondensi, peduli amat dengan koherensi atau necessary. Yang penting sukses, yang penting nyampe tujuannya. Itu pragmatis. Jadi idealnya sih kita ngaji filsafat itu harusnya dapat ilmu, dapat pencerahan, dapat
peduli sama Pak, saya kesini cuma daripada nganggur, lumayan ada teh, ada teman ngobrol, ada itu. Iya kan? Pragmatis saja Pak, daripada saya di angkringan bayar. Iya, jadi mumpung ada angkringan gratis. Ya maksudnya bukan gitu. Pragmatis itu adalah misalnya kalian kuliah, ujian, terus bikin kerpean, sehingga saya kan tujuan saya kuliah kan dapat nilai baik Pak. Jadi segala cara yang penting ternyata nilai saya baik, itu berarti saya benar. Nah, berarti apa itu namanya pragmatis. Yang dilihat tujuannya bukan prosesnya. Apakah prosesnya lewat dukun, atau lewat wirid, atau lewat temen, atau lewat pendekatan langsung, yang penting kan akhirnya bisa jadi pacar Pak. Ya kan? Itu pragmatis. Tapi nggak apa-apa kalau urusan pacar kamu pragmatis, nggak apa-apa. Tapi kalau urusan yang bagus-bagus, urusan kuliah, urusan itu jangan pragmatis. Ketika kamu pragmatis biasanya ada banyak nilai yang kamu korbankan. Boleh kamu jadi orang sukses, tapi jangan pragmatis. Harus kamu jadi orang yang luar biasa, tapi ya luar biasa tidak secara pragmatis. Ada proses yang kamu ikuti. Ahmad Fatona itu bagi saya karena logikanya pragmatis, maka dia terjebak seperti itu. Ya kan? Hati-hati dengan cara berpikir pragmatis. Contoh paling gampang, saya tidak tahu ada berapa persen di sini yang pernah ikut MLM. Biasanya logika yang ditawarkan oleh MLM itu gimana caranya kamu nggak terlalu capek tapi dapat uang banyak. Itu pragmatis. Ya tidak salah, cuma biasanya ada beberapa nilai yang harus kamu korbankan dalam pragmatisme. Dalam konteks tertentu pragmatis itu luar biasa juga. Agama itu karena bagi orang barat salah, tapi secara pragmatis mungkin benar. Gara-gara agama kamu bisa hidup tertib, gara-gara agama kamu menghargai orang, gara-gara agama kamu bisa belajar. Jadi dia bermanfaat, meskipun secara korespondensi, koherensi mungkin nggak masuk akal lah, nggak ada gunanya. Tapi secara pragmatis ternyata menguntungkan agama itu pragmatis. Ada seorang filosof namanya Pascal. Dia kalau ditanya, sampai filosof kok percaya sama Tuhan? Oh, bagi saya secara pragmatis kita harus beriman. Analisisnya dia gampang. Saya beriman. Kalau ternyata memang Tuhan itu tidak ada, akhirat itu tidak ada, tidak apa-apa. Saya hidup sudah untung, sudah banyak manfaat dari keimanan saya punya banyak teman, saya hidupnya jadi tertib, hidupnya jadi baik. Kok ternyata besok nggak ada Tuhan, nggak ada apa-apa, ya berarti kan kita sama-sama. Yang nggak percaya Tuhan juga nggak dapat apa-apa. Tapi kok ternyata Tuhan memang ada, akhirat memang ada, saya kan lumayan. Saya selamat, kamu tidak selamat. Ya kan? Kalau Tuhan nggak ada, ya kita sama-sama aja, sama-sama levelnya sama amannya kan. Tuhan memang nggak ada pembalasan, nggak ada apa-apa, sama-sama aman. Tapi saya sudah untung di dunia, hidupku tertib dan macam-macam. Tapi kalau Tuhan ada, nah saya selamat, kamu tidak selamat. Jadi secara pragmatis lebih baik kamu percaya sama Tuhan. Itu katanya Pascal. Jadi enaknya beragama itu kan gitu. Kalau kamu sudah judek ditanya orang ruwet-ruwet, pragmatis saja. Yang penting kan untung Pak, yang penting kan enak Pak, yang penting kan nyaman Pak. Itu jawaban-jawaban pragmatis. Jadi kok maunya sih kamu bela-belain lihat bola loh, itu kan demi kepuasan Pak. Yang penting nyaman Pak, yang penting, nah itu biasanya jawaban pragmatis. Kalau ditanya apa sih dasarnya kamu bela-bela Barcelona itu, dia kalau juara juga kamu nggak dapat apa-apa. Kalau kalah kamu ikut mangkel, kalau menang kamu ikut seneng-seneng. Loh kan yang penting seneng Pak, itulah seninya. Itu biasanya jawaban pragmatis. Jadi pokoknya ketika kamu susah berargumen, jawablah secara pragmatis. Biasanya orang pragmatis jawaban paling sering saya dengar adalah suka-suka gue dong. Kok kamu usil? Saya seneng kok. Yang kelima, kebenaran standpoint. Saya bilang tadi kebenaran standpoint ini kebenaran sudut pandang. Bagi orang kosmo tidak ada kebenaran yang komprehensif. Setiap kebenaran itu selalu perspektif. Kenapa? Karena manusia terbatas.
dengan keterbatasannya ketika dia melihat realitas, pasti hasilnya tidak utuh. Kayak contoh misalnya, HP saya ini menurut kamu dominan warna putihnya atau dominan warna hitamnya? Putih ya. Tapi kalau saya, bagi saya dominan warna hitamnya. Kenapa? Saya lihat dari sini. Ya kan? Kalian lihat dari sana. Realitas selalu begini. Jadi orang melihat peristiwa, melihat fakta, melihat fenomena itu selalu sesuai perspektifnya masing-masing. Maka kebenaran selalu standpoint, sudut pandang. Kamu lihat dari sisi mananya dulu. Orang yang merampok misalnya, dia maling di Indomaret, maling dia. Dari sisi malingnya dia salah. Tapi mungkin orang lain yang melihat sisi misalnya anaknya yang kecil-kecil yang butuh makan, istrinya yang sakit-sakitan, butuh biaya berobat. Mungkin bagi dari sudut pandang ini kamu, yalah gak apa-apa lah, maling lah kalau gitu. Negara juga gak ngopeni kok. Ya kan? Dari sisi itu mungkin kamu bisa toleran. Ya itulah Indomaret sudah konglomerat di mana-mana, biar aja. Itu standpoint. Tinggal kamu lihat dari sisi mananya. Banyak hal-hal dilematis yang harus kamu jawab. Tidak apa-apa kamu pilih perspektif sesuai standpointmu, asal kamu jujur dan fair. Jadi jawabanmu tidak kamu anggap segalanya. Kalau kayak Robin Hood itu benar atau salah, itu jawabnya mesti harus perspektif. Sisi apanya dulu? Sisi malingnya apa sisi bantu orang miskinnya? Sisi malingnya juga salah, tapi sisi bantu orang miskinnya boleh. Ya meskipun secara umum banyak orang ya tidak boleh. Masa orang bantu orang sambil nyuri? Itu sama dengan korupsi terus disumbangkan masjid. Saya tidak tahu kalau ada koruptor tiba-tiba ke masjid sini, kamu masjid ini tak sumbang 1 miliar, mau nggak? Mau aja ya. Serampok. Itu kan urusannya dia, penting disumbang. Kalau takmirnya nggak mau, suruh ke rumah saya aja. Pencucian uang. Ya, bawa ke laundry kalau belum bersih dicuci. Kebenaran selalu standpoint. Jadi kalian melihat dari sudut pandang mana dulu. Ya kalau yang Robin Hood tadi ada kaidah usul fikih, kalau saya lupa yang ngomongnya. Apa Ghazali apa siapa yang bilang bahwa jangan kita mencuci baju pakai air kencing. Jadi mencuci baju pakai air kencing itu tidak bikin bersih, tapi malah mengotori yang mau dicuci. Jadi korupsi untuk nyumbang masjid itu seperti mencuci baju dengan air kencing. Coba aja kamu bikin tulisan besar-besar di koran tentang koruptor dengan judul itu, mencuci baju pakai air kencing. Bonusnya Vitalia sama iya Vitalia Sesa sama Ayu Azhari. Jadi standpoint dalam diskusi coba perhatikan, karena setiap orang punya standpoint sendiri-sendiri sesuai konteks hidupnya sendiri-sendiri. Itu kunci pokoknya. Orang sering ngayal-ngayalan karena sebenarnya cuma beda sudut pandang, beda standpoint. Perhatikan aja, kadang-kadang orang, oh pantas dia berpikir begitu karena cara berpikirnya begitu. Oh pantas Ahmad dia menganggap bahwa mungkin ada nabi karena dia mengartikan kata-kata khotam dalam Al-Quran itu tidak sebagai akhir tapi sebagai penghulu, puncaknya para nabi. Kalau sudah puncak kan nggak ada nabi lagi, tapi ada nabi lagi tapi tidak puncak. Itu jadi orang Ahmadiyah. Jadi dengan ini kamu nggak terlalu marah lah meskipun nggak setuju. Jadi ada perspektif-perspektif, setiap orang melihat dari sisi dianya sendiri. Yang Jabariyah setuju Jabariyah, yang Qadariyah setuju Qadariyah, yang NU, yang Muhammadiyah, dia melihat angle-nya sendiri dengan kacamatanya sendiri. Yang Wahabi menuduh NU itu melakukan hal-hal yang bid'ah, sementara yang NU merasa dirinya melakukan hal-hal yang sunnah. Sunnah dibid'ahkan, bid'ah disunahkan. Itu debatnya dua orang itu sebenarnya mungkin hanya cuma beda angle, beda standpoint. Sekali-sekali kamu bikin tesis itu, kemudian garaplah perdebatan besar antara misalnya fundamentalisme dan liberalisme. Jangan-jangan itu memang beda sudut pandang.
Yang satu mencomot ayat-ayat liberal, yang satu mencomot ayat-ayat fundamental. Jabariyah sama Qadariyah itu sama-sama punya dalil Al-Quran. Yang Jabariyah mungkin dalilnya wa ma romaita id romaita, sementara yang Qadariyah bilang innallaha la yughayyiru ma bikum. Ya wis monggo, dalil tinggal dalil, kamu pilih yang mana. Al-Quran itu memang isinya hal-hal yang umum general. Spesifik peristiwanya kamu tinggal menyesuaikan. Kayak saya bilang kemarin kan, yang punya pacar pakai dalil waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nanti yang enggak punya pacar dalilnya wala taqrabuz zina. Sama-sama pakai Quran, disesuaikan dengan kepentingannya sendiri. Oke, itu kebenaran proporsional. Ini kemudian secara ontologis, ini ngomong objektivitas ya. Jadi ada realitas empiris yang itu sifatnya objektif, ada realitas hermeneutik yang sifatnya subjektif, ada realitas sosiologis yang sifatnya intersubjektif. Jadi ini ngomong tentang kebenaran ontologis. Jadi secara ontologis, dunia empiris, dunia nyata itu sifat kebenarannya adalah objektif. Siapapun dimanapun akan punya pendapat yang sama, itu namanya objektif. Tidak akan beda. Beda sama hermeneutik, dunia penghayatan. Beda sama sosiologis, dunia hidup bersama. Dunia empiris, ilmu-ilmu IPA itu objektif. Saya tidak tahu, banyak sekarang orang berpandangan bahwa tidak ada objektivitas, itu tidak ada. Semua hal itu relatif. Ada. Yang empiris, yang faktual itu objektif. Misalnya kamu tak tanya, contoh yang empiris, tembok ini warnanya apa? Hijau. Kamu tanya orang Amerika juga bilang hijau. Kamu tanya orang Yahudi juga bilang hijau. PKI yang komunis juga akan bilang hijau. Iya, yang tidak hilang hijau paling orang yang buta warna. Iya, biru. Iya, ada. Madura minded itu, ngarang hijau jadi biru. Hati-hati kalau sama yang Madura. Oke, jadi orang Madura itu nggak pernah mata duitan, matanya hijau itu nggak pernah. Karena hijau itu sama dengan biru, berarti matanya biru sering. Oke, ini empiris, faktual, bahwa tembok ini warnanya hijau, itu objektif. Jadi kalau ada yang bilang, tapi kan segala sesuatu itu relatif, Pak, tergantung persepsinya. Enggak, untuk yang empiris tidak tergantung apa-apa. Karena hijau, setiap orang juga akan bilang hijau. Kalau ada temanku yang ngeyel, loh enggak, ini enggak hijau, tergantung dari perspektif mana. Kamu ngalah aja daripada tahu. Ya kan, terus kamu sing waras ngalah lah, wis ora apa-apa, enggak mau anggap hijau ya ora apa-apa. Tapi ini hijau. Itu objektif sudah, karena dia levelnya empiris. Matahari itu terbit di timur, tenggelam di barat, objektif. Kalau ada yang ngeyel, oh enggak bisa, kita lihatnya dari mana? Timur. Oh, iya, wis lah apa-apa. Loh, daripada energimu habis, waktumu habis untuk debat yang tidak perlu, waktu itu sudah fakta, kenyataan. Bagi orang yang akalnya masih waras juga akan bilang timur. Timur ya sana, kecuali kamu bingung. Jadi itu level pertama. Banyak hal yang objektif, faktual. Al-Quran itu pasti benar, itu aspek objektifnya. Tapi tafsirnya orang terhadap Al-Quran tidak pasti benar. Maka hal-hal yang empiris dan faktual dunia IPA itu labelnya biasanya objektif. Bahwa Amerika menyerang Afghanistan, menyerang Irak, secara faktual
memang dia nyerang Irak kok, nyerang Afghanistan kok. Urusan motifnya apa, dia salah apa, benar dia, itu urusan selanjutnya. Tapi secara faktual, objektif, dia akan menyerang Irak dan menyerang Afghanistan. Jadi itu dunia IPA-nya. Saya minum teh, itu kan objektif. Ya kan? Kamu tanya orang Amerika juga bilang saya minum. Nggak ada yang bilang lo sedang ketawa atau sedang duduk apa. Enggak, minum. Dan minum itu faktanya objektif. Bahwa minum ini cuma ngasih contoh apa karena memang haus apa karena itu urusan itu. Sudah di luar fakta, sudah tidak objektif lagi. Itu sudah masuk dunia kedua. Kedua namanya dunia hermeneutik. Motifku apa sih minum? Tujuanku apa sih saya minum tadi? Ya itu sudah subjektif, sudah penghayatan, penafsiran masing-masing orang sudah beda. Oh, minum itu cuma ngasih contoh tadi. Oh, minum itu karena memang haus. Oh, minum itu karena memang geragas bolak-balik minum. Itu ya kan? Tafsirmu sudah bolak-balik minum. Barusan minum sudah minum lagi. Itu secara hermeneutik subjektif sudah. Tafsirmu sudah subjektif. Faktanya adalah bahwa tembok ini hijau. Tapi penghayatanmu terhadap warna hijau, apakah hijau ini indah apa enggak, bagus apa enggak, itu sudah tergantung masing-masing kepala. Kalau saya tarik lebih jauh, hijau ini kayak warnanya NU ya, hijau. Harusnya biru lah Muhammadiyah, atau harusnya merah lah PDI. Merah jadi PDI, hijau jadi NU, biru jadi Muhammadiyah. Itu kan sudah penghayatan subjektivitas masing-masing kepala. Hijau ya hijau, merah ya merah. Tapi kan merah terus wah PDI. Kalau kotak-kotak mesti Jokowi. Ya kan? Penghayatan. Merah putih itu merah berarti berani, putih berarti suci. Merahnya sama, tapi kalau di pinggir jalan lampu merah berarti berhenti. Ya kan? Kalau kebalik kamu gawat. Lampu merah, merah berarti berani. Ciloko kan. Ya kan itu kan penghayatan subjektifnya. Atau Indonesia, kenapa kok Indonesia ini tidak maju-maju? Karena benderanya warna merah, Pak. Merah itu berarti berhenti. Maka Indonesia tidak akan bisa maju sampai kapanpun karena benderanya warna merah. Harusnya diganti hijau, Pak, di jalan. Jadi besok usullah ke presiden biar Indonesia cepat maju, benderanya diganti bendera warna hijau dan putih. Itu sebenarnya penghayatan subjektif. Sama-sama merah, yang satu berhenti, yang satu berhenti. Penghayatan, karena kamu di Indonesia kamu merasa oh jangan merah, merah nanti kayak PDI. Sementara orang Amerika enggak, merah itu ya merah aja, mungkin dia punya kesan apa yang lain. Hijau itu warna kesukaannya Nabi, misalnya orang Arab, tapi orang sini hijau itu ya NU, musola itu hijau, atau biru itu Muhammadiyah, itu jangan biru. Tapi yang politik biru itu bukan Muhammadiyah, Demokrat. Atau itu tergantung penghayatan individualmu sehari-hari. Gitu. Kesan pemahaman yang subjektif itu kan sudah tergantung isi kepalamu masing-masing. Itu penghayatan. Faktanya adalah orang yang pakai rok mini. Ayo, komentarmu apa masing-masing? Ya kan? Macam-macam sudah. Ada yang astagfirullah, ada yang subhanallah, ada yang alhamdulillah, ada yang innalillahi. Itu kan macam-macam. Yang astagfirullah istighfar, masya Allah kok bisa gitu ya. Ada yang alhamdulillah, kapan lagi bisa lihat. Ya, ada yang subhanallah, Allah itu memang maha indah. Cuma lihat orang pakai rok ini, kamu kan sudah berpikir terus astagfirullah, istighfar kan? Pahalanya besar dia, mendorong orang untuk berpikir. Jadi ya itu penghayatan individual. Dunia yang level kedua ini, ada yang istighfar, ada yang maki-maki, ada, itu sudah dunia subjektif. Tapi fakta objektifnya adalah perempuan pakai rok mini.
itu objektif. Setiap orang juga akan mendeskripsikannya secara sama. Ada perempuan pakai rok mini, cuma kemudian kamu anggap sopan, tidak islami, melanggar syariat, macam-macam. Itu sudah definisi subjektif, tergantung masing-masing kepala. Mungkin dulu kamu masih lugu, baru datang dari pondok, dari kampung, begitu masuk Jogja, naik bis kota, lihat orang pakai rok mini, astagfirullah. Sekarang sudah semester 4 ke atas begitu, alhamdulillah. Wiritannya sudah berubah sekarang kan, berarti pikirnya itu sudah ganti. Itu kalau kamu tanya dulu yang benar terus yang mana Pak? Penghayatan individual yang menentukan. Jadi subjektif, penghayatan subjektifmu masing-masing. Dan ada dunia yang ketiga, dunia sosiologis. Kebenarannya adalah kebenaran intersubjektif. Jadi masing-masing subjek saling sepakat. Jadi intersubjektif itu sebenarnya subjektif dia, penghayatan individual seseorang. Cuma ternyata orang yang lain juga menghayati hal yang sama, kemudian menyepakati bahwa itulah yang benar. Jadi kebenaran yang sifatnya konvensional, kesepakatan. Dia tidak benar secara hakiki faktual atau penghayatan masing, tapi penghayatan bersama. Misalnya apa ya, kalau di daerah-daerah sini tempatnya anak-anak kos itu biasanya Pak RT-nya bikin aturan bahwa apel paling lambat pulang jam 9 di sini ya. Kasihan kan ya, jam 9 masih sore. Enggak. Nah, keputusannya Pak RT bahwa apel jam 9 itu namanya kebenarannya intersubjektif, kesepakatan bersama orang yang tinggal di situ. Kamu nggak akan nemu dalilnya, Pak RT saya nggak mau. Dalilnya apa itu? Ayat berapa yang bilang? Undang-undang di mana bilang bahwa tidak ada, tapi itu kebenarannya konvensional, disepakati di situ. Kalau kamu nggak mau sampai jam 9, jangan ada di situ. Karena kesepakatan di situ jam 9. Jadi kamu nggak bisa nuntut Pak RT-nya. Jadi itu contoh kebenaran intersubjektif namanya. Benar salahnya sepakat. Indonesia pakai lambang burung Garuda itu sebenarnya kesepakatan. Ya meskipun bukan kesepakatan orang Indonesia lah, kesepakatan para pendiri bangsa. Tapi ini kebenarannya sifatnya konvensional. Kamu cari dalilnya, kamu cari dasarnya juga. Kayak sekarang ada beberapa kelompok yang ingin menggugat Pancasila. Itu orang-orang yang tidak apa-apa digugat. Asal dia bisa mengalahkan intersubjektivitas lama, maka dia akan sukses. Tapi kalau enggak, ya enggak. Kesepakatan intersubjektif semakin besar orang yang sepakat, derajat benarnya semakin tinggi. Tapi kalau semakin sedikit orang sepakat, itu validitasnya semakin rendah. Itu dunia sosiologis. Dan itu tidak benar secara hakiki. Kadang-kadang barang keliru pun kalau disepakati jadi benar di dunia sosiologis. Oh iya. Jadi misalnya kamu sepakat, apalah yang misalnya orang di Indonesia ini sepakat bahwa seks bebas itu boleh asal tidak saling menyakiti, misalnya disepakati begitu, maka akan jalan, dianggap benar gitu. Jadi intersubjektif itu, demokrasi itu kan gitu. Demokrasi itu kan sebenarnya intersubjektivitas. Di antara kelemahan demokrasi adalah kalau orang-orangnya nggak cerdas, kemudian menyepakati barang yang nggak bagus, ya yang nggak bagus ini akan jalan. Makanya nanti kalau belajar seorang filosof namanya Habermas, dunia sosial itu tidak boleh berhenti di dunia sosial, harus ada tambahannya, sosial kritis. Nanti kalau ada waktu kita masuk ke situ. Tapi sampai di sini kamu pahami dulu bahwa di level sosial itu ada kebenaran namanya kebenaran intersubjektif. Jadi, maka besok kalau diskusi mencari kebenaran, perhatikan dulu ini dunia faktual yang subjektif atau pemahaman individu, dunia faktual yang objektif atau pemahaman individual yang subjektif, atau sebenarnya ini membahas konvensi-konvensi. Kalau yang objektif mungkin nggak bisa kamu ganggu-gugat, itu objektif. Tapi yang subjektif menuju intersubjektif ini bisa kamu bahas. Ini enaknya gimana? Subjektif itu kan gitu. Subjektivitas tambah subjektivitas kan melahirkan intersubjektivitas. Kamu punya kamar berdua sama temanmu di kos-kosan, itu kan harus menata intersubjektivitas. Kalau enggak bisa kacau.
Yang satu kalau tidur butuh lampu nyala, yang satu butuh lampu mati. Itu kan susah, kamu harus ngatur strategi gimana dua-duanya bisa tidur. Kalau nggak gitu tawuran nggak jadi tidur. Yang satu nyalain, yang satu matiin, yang satu nyalain, yang satu matiin. Maka perlu kesepakatan bersama kan. Ya mungkin disepakati, oke, yang tidurnya butuh lampu nyala, kamu tidur duluan. Nanti begitu dia tidur dimatiin, yang butuh lampu mati tidur. Ya doakan aja yang butuh lampu nyala nggak tiba-tiba bangun lagi. Kalau bangun lagi. Nah, kesepakatan kayak gitu itu namanya kebenarannya intersubjektif. Itu. Kita sepakati, kita ngajinya Rabu malam Kamis. Itu dasarnya apa, Pak? Dalilnya apa? Kira-kira rujukannya kitab nomor berapa? Nah, itu yang disepakati, kita sepakat bersama, selesai. Kenapa? Karena ini levelnya intersubjektif. Kalau kamu tanya, kenapa sih kok kita pakai ideologi Pancasila? Kan lebih banyak ideologi-ideologi yang lebih bagus. Loh itu kan, itu kan diskusinya terus bisa panjang lebar. Itu kepribadian bangsa itu bisa panjang. Tapi intinya cuma satu sebenarnya. Dia disepakati oleh orang Indonesia. Mungkin yang Islam lebih bagus, khilafah lebih bagus, mungkin model Amerika yang agak liberal lebih bagus secara rasional. Tapi yang disepakati kita yang Pancasila ini loh. Apa nggak bisa diganti? Bisa aja, lakukan aja proses-proses sosial yang bisa disepakati banyak orang, meskipun tidak gampang. Ya kan? Itu kebenaran intersubjektif. Terus kebenaran epistemologis. Itu ada dua sebenarnya, ilmiah dan non-ilmiah. Kebenaran ilmiah ya kalian sudah ngerti lah. Kebenaran ilmiah itu kebenaran rasional, empiris. Itu yang disebut kebenaran positif. Jadi segala hal yang rasional dan empiris itu namanya kebenaran ilmiah. Ada lagi kebenaran non ilmiah, tapi dia juga kebenaran. Hasilnya bisa mencapai kebenaran selain pakai rasio dan empiris. Yang pertama adalah kebenaran a priori. Jadi tidak pakai empiris tapi reka-rekanya akal. Itu kebenaran a priori namanya. Pokoknya menurut saya yang paling baik adalah kuliah di UIN. Nah itu a priori namanya. Tidak perlu pembuktian faktual. Karena UIN itu Islam dan Islam itu adalah agama yang diridhoi Allah, maka kuliah yang diridhoi satu-satunya. Jadi kalau kamu di UGM tidak diridhoi oleh Allah, nah misalnya, itu namanya argumen a priori. Bisa kok nyampe pada kebenaran. Reka-rekanya akal, karena akal juga kan salah satu wahyu yang dibekalkan oleh Allah pada kita, itu wahyu rasional. Tapi kalau berdasarkan akal saja tidak ada bukti positifnya, itu namanya kebenaran a priori, dari akal ke akal. Kebenaran yang akal-akalan. Tidak pasti hasilnya jelek. Kadang-kadang juga pas, benar. Kalau Presiden Indonesia itu adalah orang yang sangat cerdas kayak Habibie, tapi sangat peduli sosial kayak Ahmad Dahlan, dan dia juga sangat peduli orang kecil kayak Hasyim Asyari, dia juga sangat alim kayak Syaikhul, itu semuanya sangat, maka Indonesia susah. Itu kan iyalah, tapi apa ya ada orang gitu. Tapi secara a priori yang benar. Kalau Indonesia ini dipimpin oleh khalifah, kita pakai syariat Islam yang begini begitu dan seterusnya, Indonesia akan maju. Itu kan karena belum ada faktanya tentang khilafah, maka pikiran-pikiran itu namanya kebenaran a priori. Nggak mesti salah, cuma belum ada faktanya, itu aja kekurangannya. Kita belum bisa membuktikan benar salahnya. Yang kedua, prejudice, prasangka. Dulu kita pakai bahasa don. Don itu anggapan. Tidak mesti keliru anggapan itu. Banyak zat yang benar. Yo kayak tadi contohnya temenmu sama pacarnya masuk kamar nggak keluar-keluar sampai pagi, terus kamu punya zat mesti di dalam itu tidak baca Quran bersama. Ya kan?
Kamu tahu kok faktanya, tapi kan kamu nggak lihat. Allah kan nggak lihat faktanya aslinya apa. Itu barang goib, nggak kelihatan. Tapi kan kamu zanmu, prejudice-mu mesti di situ nggak sholat tahajud bareng. Atau seandainya tahajud, mungkin tahajudnya sujud terus nggak ada iktidalnya. Nah kan, berarti ya, sujud. Nggak ada pokoknya di sini sujud terus sujud sahwi. Jadi dhanmu itu tidak mesti salah. Kalkulasi rasional itu kan juga benar. Oke, yang ketiga intuitif. Saya nggak perlu jelaskan lagi bagaimana intuisi jadi salah satu sumber pengetahuan. Kalau dia jadi salah satu sumber pengetahuan, berarti dia juga punya potensi untuk menemukan kebenaran. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana wahyu, ilham, dan kawan-kawan itu bisa jadi alat untuk menemukan kebenaran. Yang keempat adalah trial and error, kebenaran yang coba-coba. Ini sebenarnya agak bau a priori, cuma trial and error ini coba-coba. Kalau bahasa Indonesia namanya eksperimen, tidak cuma pakai akal, dijajal. Jadi percobaan itu ya untuk ngetes, oh ini bagus apa enggak, itu bagus apa enggak. Kalau komposisinya gini deh, ini teh ini dikasih gula, coba sekali-sekali dikasih tambahin garam dikit mungkin sedap. Kalau orang tambah kecap lagi dikit, kalau sudah banyak terus baru dibuang di luar. Misalnya itu trial and error, coba-coba, ya kan? Tapi jangan jangan kayak iklan iklan obat minyak kayu putih itu, bikin anak mau coba-coba. Buat anak mau coba-coba, itu nggak boleh trial and error. Kayak khutbah Jumat di UIN pas kapan itu, jadi katanya khotibnya, kalau cari istri jangan cuma lihat luarnya, lihat juga dalamnya. Ini gawat ini kalau dipraktekkan oleh anak-anak iso kacau ini. Saya nggak percaya di luar, ayo dilihat dalamnya. Nggak boleh ya. Mungkin maksudnya khotibnya orang ngono, cuma karena pikiran kita kan sudah kalau ada loh, kamu lihat juga dalamnya itu bayanganmu, wah berarti harus dibuka dong, nggak mesti kamu gitu. Trial and error, coba-coba. Jangan coba-coba loh ya kalau pacaran. Jangan pakai metode trial and error. Itu nanti bisa gawat. Analoginya jangan analogi beli mobil. Kalau beli mobil kan harus test drive, tapi kalau itu nggak boleh. Ya. Daripada salah beli kan harus nggak bisa. Itu urusannya bukan urusan namanya. Jadi yang keempat trial and error itu salah satu metode juga. Kadang-kadang juru masak koki itu kan biasanya metodenya trial and error. Coba digabung sama itu metode. Kadang-kadang ketemu kebenaran juga. Yang terakhir otoritas. Agama itu otoritas. Ada yang kamu percaya sebagai agen kebenaran dan dia kamu percayai. Entah itu buku, entah itu orang, entah itu lembaga. Itu kebenaran epistemologis. Basisnya otoritas agama. Yang terakhir kebenaran semantik. Ini sebenarnya panjang, cuma saya ringkas jadi 3. Yang filsafat bahasa. Jadi kebenaran semantik itu kebenaran di aspek bahasanya. Ada kebenaran tekstual gramatikal, ada kebenaran kontekstual simbolik, ada kebenaran tautologis. Tekstual gramatikal itu kebenaran sesuai bunyi kalimat, tidak ada hubungannya dengan faktanya. Pokoknya bunyi kalimatnya sudah pas, ya berarti dia benar. Kalau dalam agama ya kan nanti ada kelompok tertentu yang patokannya pokoknya bunyi kalimat, bunyi kata, katanya bilang itu berarti itu yang benar, tidak dilihat konteksnya. Jadi kebenaran yang dasarnya cuma gramatikal. Dan itu kadang-kadang menjebak, karena banyak kalimat yang kalau dipahami letterlek ini bisa berarti bahaya. Ya apa ya? Contoh yang kalau kamu pahami secara letterlek itu bisa kacau. Karena kebanyakan kalimat itu tidak cuma aspek kata-katanya, tapi dibalik kata-kata yang bermain.
Nanti sekalian contohnya sama kebalikannya konteks. Yang kontekstual itu yang simbolik. Simbol itu tidak tengok. No smoking. Saya tadi kemarin ada diskusi orang pakai syariat yang membahas rokok itu. No smoking. Kenapa sih kok orang NU banyak merokok? Karena di mana-mana dianjurkan. Karena kan dulu NU itu kan bukan NU gitu, tapi Nahdlatul Ulama. Jadi kemana-mana dianjurkan orang NU smoking. Smoking. Jadi makanya orang NU terus banyak. Kalimatnya sama no smoking, tapi kan dibalik itu simbol. Oke. Jadi yang NU harus ngerokok karena NU smoking. Oke, jadi kebenaran tekstual itu gandengannya kebenaran kontekstual. Kalau di kebenaran kontekstual, kalimat itu nggak cuma aspek kata-katanya, tapi dia adalah simbol dari konteks bahasanya. Kebolehan, tak kasih Quran aja. Kebolehan laki-laki kawin 4. Secara tekstual kalimatnya memang bahwa laki-laki boleh kawin 4, masna wa sulasa wa ruba. Meskipun itu tafsir bahasanya apa? Mungkin yang subur itu pinter tafsir. Jadi dia menafsirkan masna wa sulasa wa ruba itu 9. Iya kan? Masna itu 2, sulasa itu 3, ruba itu 4. 2, 3, 4, 9. Jadi fatwanya MUI itu bisa digugat dia. Itu kan tafsirnya MUI. Ayat itu kan bisa ditafsir sesuai konteksnya. Secara tekstual, secara kontekstual kebolehan laki-laki kawin 4 itu kalau dalam konteks Arab abad ke-6 itu luar biasa. Kenapa? Karena di zaman itu laki-laki diperbolehkan mengoleksi perempuan sebanyak-banyaknya. Maka ketika cuma dibatasi 4, itu emansipasi luar biasa terhadap perempuan. Sebelumnya kan perempuan itu kayak properti, kalau perang jadi bahan rampasan, bahkan bisa diwaris. Kalau bapaknya meninggal, ibunya diwariskan, nggak diwarisi oleh anaknya. Semakin banyak orang koleksi perempuannya, maka status sosialnya semakin tinggi zaman itu. Puluhan, ratusan. Apalagi kaisar-kaisar zaman dulu itu. Selirnya Cina itu, saya kapan itu baca ada kaisar yang selirnya jumlahnya hampir 1000. 1000 itu bayangkan saja digilir satu hari satu, anggap aja setahun 300 lah, 300 kalau 1000 3 tahun dan belum gilir yang awal tadi itu 3 tahun baru yang istri pertama. Bayangkan itu kalau punya anak mungkin lupa anaknya berapa, nama istrinya mungkin saya nggak jamin masih ingat. Iya kan, dalam kondisi kayak gini terus tiba-tiba Islam datang, nikah boleh lebih 1 tapi 4 aja loh. Nah itu konteks itu adalah konteks emansipasi wanita yang luar biasa zaman itu secara kontekstual. Maka kalau orang ingin nikah 2, 3, 4, perhatikan aspek emansipasinya. Itu membaca secara kontekstual gitu. Kalau tekstual saja pokoknya Quran kan sudah bilang boleh kawin 4, kok kamu melarang-larang. Masalahnya bukan kawin 4-nya, karena ini konteksnya apa dulu. Itu contoh kebenaran semantik yang aspek tekstual dan kontekstual. Sama persis kayak saya sering di kelas itu mencontohkan surga versi Arab. Al-Quran itu ketika menjelaskan surga secara tekstual, surga versi Arab, ya kan? Surga versi Arab itu kan surga yang dipameri sungai, dipameri gitu. Ya, kolam susu, kolam madu, bidadari apalagi. Dan bayangannya mau bidadari itu kan kayak, kan surga itu kayak harem. Di Arab itu harem itu ada tenda dekat oase yang di situ isinya selir-selirnya. Nanti yang jaga itu orangnya sudah dikebiri jadi nggak bisa ganggu. Dan situ perempuan banyak, sak karpet dewe milih yang mana jalan. Itu surga versi Arab. Mungkin kamu nggak tertarik dengan surga yang kayak gitu. Kamu pengennya yo versi sini lah Pak, yo mungkin koyo hotel bintang 5 gitu aja sudah. Misalnya bayanganmu gitu. Nggak harus buat apa kolam madu, kolam susu. Saya nggak seneng susu. Loh ya kan, saya
saya lupa bilang ke panitia saya nggak suka susu. Alhamdulillah sekarang nggak dikasih. Kemarin dikasih susu besar sekali di sini. Nggak saya minum kan, aku rasa senang susu yang itu. Ya kan ternyata kita frekuensinya sudah sama. Oke, yang terakhir paham lah yang dua. Yang terakhir kebenaran tautologis. Kebenaran tautologis itu kebenaran yang apa ya? Kalau bahasa logika tautologi itu kalimatnya bulat, nggak ada ujung pangkalnya, muter aja, nggak jelas, nggak ada wawasan baru yang diberikan. Kalau filsafat biasanya contohnya apa ya, kalimat bulat itu. Gini misalnya, kalau saya bilang gini, itu nanti hasilnya mesti bulat. Semua yang di ruangan ini adalah pembohong. Berarti kalau saya ngomong semua yang di ruangan ini berarti saya pembohong juga kan. Kalau saya pembohong berarti yang saya omongkan berarti bohong. Kalau yang saya omongkan bohong berarti kebalikannya kan. Berarti semua yang di ruangan ini nggak bohong, jujur. Saya juga berarti jujur kan. Iya, kalau saya jujur berarti yang saya omongkan tadi kan benar, bahwa semua yang di ruangan ini. Ya, itu namanya tautologi bulat. Jadi apakah itu banyak hal-hal yang tautologis. Beberapa hal teori-teori itu ada yang tautologi. Kayak demokrasi. Demokrasi itu, kok kamu demokrasi kok marah-marah pada orang yang tidak demokrasi? Harusnya kalau demokrasi sama yang tidak demokrasi pun kamu setuju. Kok tidak setuju berarti kamu tidak demokratis. Itu namanya tautologi bulat, susah ngambilnya. Maka itu tapi jenis kebenaran semantik, gramatikalnya. Jadi hati-hati, banyak hal yang tautologi. Kalau diputer-puter bulat di situ aja, nggak ada putusnya. Kayak saya ngomong semua yang di ruangan ini pembohong. Kalau semuanya pembohong berarti saya juga bohong. Kalau saya bohong berarti yang saya omongkan itu mesti kebalikannya. Kalau saya ngomong bohong berarti benar. Berarti kalau saya ngomong semua orang bohong berarti kebalikannya, semua orang jujur di ruangan ini. Kalau semua yang di ruangan ini jujur berarti saya juga jujur. Kalau saya jujur yang saya omongkan mesti benar. Ya kan bulat loh, itu nggak sembarangan. Banyak dalam logika yang kayak gitu. Teori ini tapi dipakai oleh beberapa filosof barat untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Nanti kalau ada waktu kita bahas di metafisika Tuhan. Banyak argumen-argumen membuktikan Tuhan itu sebenarnya tautologis. Bulat itu. Permainan logika. Permainan kalimat. Oke. Nah, sudah tak jam setengah saya ngomong kebenaran. Saya tak tahu sudah nemu belum ngomong kebenaran. Yang jelas, jadi ketika kamu mau ngomong kebenaran, perhatikan levelnya, perhatikan jenisnya, perhatikan karakternya. Karena banyak orang dicampur. Ketika ini dicampur, maka diskusimu selalu buntu. Karena perspektif yang satu kamu ngomong di level apa, yang satu ngomong di level apa. Habis sudah. Kalau sudah kayak gitu, insya Allah diskusinya nggak akan ada titik temu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.